Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Makasale dari Bali, dan puji Tuhan selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, amin. Dan puji Tuhan hari ini saya akan membagikan sebuah renungan singkat dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat yang ke-7, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat dari kitab Amsal pada pagi hari ini sangat luar biasa bagi kita semua, yang tentunya dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan Tuhan yang terus menopang dan Tuhan yang terus menguatkan, bahkan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu, maka ada beberapa hal yang penting yang saya dapatkan dari kitab Amsal di pagi hari ini untuk kita semua. Yang pertama itu ialah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan semua anak-anak muda dimanapun berada, mari kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kata segenap hati itu bicara dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan, dengan seluruh totalitas kehidupan kita. Kita benar-benar mempercayai Tuhan yang menyelamatkan kita, yang telah memilih kita, yang telah memberikan kehidupan kekal, bahkan telah mati buat kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mempercayai Tuhan dengan hati yang setengah-setengah, hati yang sepertinya sebagian hati seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan dan juga orang-orang yang melihat video ini, bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati di seluruh dimensi atau di seluruh areal kehidupan kita dimanapun kita berada. Maka Tuhan menjadi hal yang utama. Tuhan adalah pribadi yang utama di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita, dengan kita menaruh iman kita kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan juga dengan segenap hati. Secara totalitas kita mempercayai Tuhan, bukan dengan kekhawatiran ataupun dengan ragu-ragu ataupun dengan hati yang setengah-setengah, tetapi bagaimana kita mempercayai Tuhan dan kita bersandar kepada Tuhan dengan kekuatan kita, dengan totalitas hidup kita, bahkan dengan segenap hati kita bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan jangan kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena pengertian kita sangat minim, terbatas. Akal kemampuan kita, kekuatan kita terbatas, hikmat kita juga terbatas. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang lebih berhikmat daripada kita. Kita membutuhkan lebih yang kuat daripada kita. Kita membutuhkan lebih yang hebat daripada kita. Lebih yang maha tinggi, maha kuasa, maha ajaib, maha agung, maha mulia. Dialah Allah, Dia adalah Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, yang hikmatnya, yang pengertiannya jauh lebih daripada kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan itu dengan segenap hati kita. Jangan lagi ragu, bimbang, jangan lagi khawatir siapa Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu, dengan segenap hati, dengan segenap hidup, dengan secara total kita percaya dan memiliki iman yang kuat, bahkan iman yang kokoh, bahkan iman yang tangguh, iman yang terus bersandar kepada Tuhan dan tidak berjalan dengan pengertian ataupun kepintaran pengetahuan ataupun yang ada di dalam pikiran kita atau di dalam kehidupan kita. Nah, itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-6, "Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ya, kita mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Maka ketika kita mengakui Dia adalah Tuhan yang berkuasa, memegang kendali dan berdaulat atas kehidupan kita, Dia Tuhan yang
selalu membuat hal yang baik dalam kehidupan kita, dan kita percaya dan kita mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan dan kuasa powernya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memegang kendali, yang berdaulat atas kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan kehidupan kita ya. Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita, dan mungkin ada orang-orang yang akan mau berbuat jahat sama kita, ataupun ada musuh yaitu iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita, tetapi di dalam tangan kendalinya Tuhan kita aman, di dalam tangan kendalinya Tuhan kita bisa dilindungi oleh Tuhan, di dalam tangan kendalinya Tuhan yang maha kuasa itu, maka setiap orang yang berbuat jahat kepada kita, maka Tuhan akan menghalau semuanya itu. Bahkan kita yang sendiri mau coba-coba digoda oleh keinginan-keinginan kita sehingga kita mau berbelok daripada jalan Tuhan yang lurus, maka Tuhan sendiri yang akan terus menjaga kita, mengawali kehidupan kita sehingga kaki kita terus berjalan di dalam jalan lurusnya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengakui siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali dalam kehidupan kita, Allah pencipta langit dan bumi. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita usahakan, baik itu dalam keluarga kita, bisnis, pekerjaan, pelayanan, maka saya percaya dia adalah jalan kita sendiri, dan dia terus menopang kita, menguatkan kita sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita terus berjalan di dalam relnya Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah berkat yang kedua. Lalu berkat yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, di sini dikatakan ayat ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang ketiga yaitu janganlah kita menganggap diri kita ini bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang menganggap dirinya hebat, pintar, bijak, smart ya. Banyak orang yang menganggap bahwa dia lebih daripada orang lain atau dia lebih daripada Tuhan ya. Ada para ateis, para orang-orang pintar menganggap bahwa mereka itu lebih pintar, lebih hebat, lebih memiliki pengetahuan, padahal mereka salah ya, karena Tuhan lebih berhikmat. Tuhan itu maha tahu daripada segalanya ya. Mana mungkin ya kita yang diciptakan itu melebihi pencipta, tidak mungkin. Oleh sebab itu kita menganggap diri kita ini adalah orang yang membutuhkan Tuhan ya, bahwa kebijakan kita atau kepintaran kita ataupun pengertian kita, pengetahuan kita itu tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak menganggap diri kita pintar atau sombong atau congkak atau tinggi hati. Saya orang hebat, saya orang pintar, saya memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih ya, sebagaimana pepatah mengatakan ya, masih ada orang yang lebih pintar daripada kita, masih ada orang lebih kaya daripada kita, masih ada orang yang lebih hebat daripada kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita menganggap diri kita ini masih membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Ya, walaupun kita sudah berhikmat, tetapi kita masih membutuhkan hikmatnya Tuhan yang jauh lebih sempurna daripada hikmat kita, yang jauh lebih sempurna daripada kita yang menjadi orang bijak. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus rendah hati dan kita harus takut akan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan pasti orang-orang itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ya. Takut akan Tuhan berbicara bukan berarti Tuhan itu jahat atau Tuhan itu kejam, Tuhan itu seperti singa yang siap menerkam kita kalau kita buat salah. Tidak Bapak Ibu, takut akan Tuhan artinya kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan kita menghargai Tuhan yang telah menjadi pencipta kita. Dan takut akan Tuhan juga berbicara bagaimana kita menuruti dan kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan, maka otomatis ya kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan di dalam kebenaran pasti tidak ada kejahatan ya. Yang akan kita lakukan ialah hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan.
hal-hal yang menceritakan atau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran Tuhan itu yang membebaskan kita, memerdekakan kita, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan daging. Dan kita berjalan dipimpin oleh Tuhan karena kita mengakui dan kita menganggap diri kita ini membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan kita takut akan Tuhan, maka ayat 8 mengatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat pertama ialah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita nggak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Lalu yang kedua, kita mengakui ya bahwa Tuhan pemegang kendali dan berdaulat, Dia adalah pencipta langit dan bumi di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan memberkati jalan-jalan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh menganggap diri kita pintar atau bijak, tetapi bagaimana kita bisa terus berharap dan meminta pertolongan Tuhan, dan kita takut akan Tuhan, tinggal di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita menjauhi segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang berbuat baik tidak pernah ada orang-orang yang akan mencap mereka sebagai kriminal, ataupun tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tapi banyak kali juga kalau kita sebagai orang percaya, kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi kita masih dicemo atau dihina atau masih disudutkan ataupun apa. Jangan takut Bapak Ibu, teruslah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan dengan demikian kita terus dapat memberkati banyak orang. Saudara, ingat Tuhan Yesus aja melakukan hal-hal yang baik pun masih disalibkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan menyerah untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, dan terus percaya kepada Tuhan, terus mengakui kebesaran Tuhan, dan terus takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Saya Pendeta Hendrik Makasale dari Bali mengucapkan selamat pagi, dan kiranya firman Tuhan dan pesan-pesan dari kitab Amsal ini memberkati kita semua. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara mau mendapat berkat daripada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan akui Tuhan, dan takutlah akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.